Dalam sunyinya malam, ketika segala gemuruh dunia mereda, kita diajak menengok ke dalam diri, menyelami samudera jiwa yang sering terlupakan. Seorang sufi agung berkata, barang siapa yang miskin dalam cinta ilahi, maka ia lebih fakir daripada mereka yang kehilangan segala harta. Kekayaan dunia hanyalah bayangan, dan kemiskinan jiwa adalah nyata yang abadi. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa kebangkrutan yang paling parah bukanlah hilangnya harta, melainkan datangnya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal yang tampak bersinar, sholat terjaga, puasa yang dijalankan, zakatnya banyak, namun lisannya sering menyakiti orang lain. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, orang tersebut akan kehilangan segala amal kebaikannya selama berada di dunia, dan amalnya akan dipindahkan kepada orang yang pernah dia sakiti dan yang pernah dia zalimi. Dan setelah amal kebaikannya telah habis dikuras, maka dosa orang-orang yang pernah dia zalimin akan ditimpahkan kepada dirinya. Subhanallah, betapa pilu dan beratnya hakikat ini. Imam Al-Ghazali pernah berkata, jiwa yang dikuasai amarah dan kebencian tidak akan pernah menemukan kedamaian, dan cahaya ilahi tidak akan menempatkan kepada dirinya. Lidah yang tajam seperti pedang yang melukai bukan hanya menyakiti orang lain, melainkan mengiris ketulusan amal dan menodai pahala yang kita kumpulkan. Begitu juga hati yang penuh dengki dan dendam, menghambat aliran rahmat dan keberkahan dalam hidup kita. Bayangkan jiwa kita sebagai taman suci yang harus kita rawat dengan cinta dan kasih sayang, bukan dengan racun kebencian dan permusuhan. Ibnu Arabi pernah mengajarkan, jangan biarkan hati menjadi batu keras yang tertutup oleh debu amarah, karena Allah tidak akan menghampiri hati yang penuh dengan kedengkian. Kebangkrutan yang sesungguhnya adalah jiwa yang miskin kasih, jiwa yang membawa beban dosa orang lain karena kezalimannya. Kita dipanggil untuk mensucikan hati, untuk menahan lidah dari menyakiti, dan untuk memperbaiki hubungan yang retak. Kekayaan yang hakiki adalah keikhlasan, maaf yang kita berikan meski disakiti, kasih yang kita sebarkan meski dibenci. Sebuah taman jiwa yang subur menghasilkan buah-buah keberkahan dan rahmat. Hidup ini hanyalah sementara, dan segala amal akan diperhitungkan. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai dengan selesai. Semoga renungan ini akan membawa kita menuju cahaya ilahi. Jangan lupa dukung terus channel Hidayah Hamba dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya.